Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah, kelas Tori, kelas Salahuddin, kelas Al-Fatih, dan kelas Sa'ad? Semoga semuanya sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ustazah Sarah di pelajaran PPKN. Hari ini kita akan belajar tematik tema 3 subtema 1 tentang musyawarah. Yuk siapkan buku tulisnya, buku tulis BDR-nya, buku tematiknya, dan alat tulisnya. Sebelum belajar, kita baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini bisa difahami dengan baik. Nah, pengertian dari musyawarah adalah suatu kegiatan membicarakan, membahas, memecahkan masalah, mengambil keputusan secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan. Bisa dilihat di gambar itu, terlihat sedang musyawarah di dalam kelas. Tujuan diadakannya musyawarah yaitu untuk menyelesaikan masalah atau persoalan dan mencapai kesepakatan atau keputusan bersama. Atau kata lainnya itu mufakat. Jadi arti mufakat itu adalah kesepakatan atau keputusan. Dalam musyawarah akan menghasilkan keputusan bersama yang harus dilaksanakan oleh anggota musyawarah dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kapan nih kita bisa melakukan musyawarah? Harus melakukan musyawarah ketika ingin mengambil keputusan yang harus didiskusikan secara bersama dan ketika menemui suatu permasalahan yang tidak mampu kita pecahkan sendiri. Nah, sikap yang harus diperhatikan saat musyawarah itu yaitu mengajukan pendapat dengan sopan. Setiap anggota musyawarah boleh mengajukan pendapat ya, kemudian menghargai suara terbanyak, menerima hasil musyawarah, menghargai pendapat orang lain, dan yang terakhir yaitu tidak meninggalkan tempat musyawarah sebelum acara musyawarah itu selesai. Diperhatikan ya solih-solihah. Cara-cara mengeluarkan pendapat yang baik adalah pikirkan terlebih dahulu yang ingin disampaikan, kemudian meminta izin atau mengangkat tangan saat akan berbicara. Tidak memaksakan kehendak orang lain, berlapang dada jika pendapat kita tidak diterima. Yang terakhir, menerima saran dan kritik orang lain. Ya, itu yang harus diperhatikan ketika kita akan mengeluarkan pendapat kita di musyawarah. Kemudian di sini ada contoh musyawarah di sekolah. Pasti kita pernah melakukannya ya. Contohnya pemilihan ketua kelas, kemudian pembagian piket kelas, ada juga menentukan peraturan kelas, dan menentukan peserta lomba antar kelas. Lalu ada juga contoh musyawarah di rumah, seperti pembagian tugas membersihkan rumah, menentukan tujuan berlibur keluarga, menentukan waktu berkunjung ke rumah nenek atau saudara, dan menentukan waktu bermain dan belajar. Selanjutnya ada contoh musyawarah di masyarakat. Contohnya ada pemilihan ketua RT atau RW, musyawarah pembangunan jalan, jembatan, masjid, penentuan petugas siskamling, dan penentuan panitia kegiatan desa. Nah, musyawarah itu juga ada manfaatnya, yaitu melatih mengemukakan pendapat, dapat menyatukan pendapat yang berbeda, masalah dapat segera terpecahkan, membangun rasa kebersamaan, dan menghindari prasangka dan pertengkaran. Kenapa musyawarah harus dilakukan? Karena jika tidak dilakukan musyawarah, maka akan terjadi perselisihan. Masalah tidak cepat terselesaikan dan bisa jadi kesepakatan yang diambil secara sepihak tidak dengan secara kesepakatan bersama. Maka harus dilakukan secara musyawarah. Dan musyawarah termasuk pengamalan Pancasila yang keempat yang dilambangkan dengan benteng yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pembahasan tentang musyawarah sudah selesai. Tugasnya ada di buku tematik tema 3 halaman 45 nomor 1-5. Kalian bisa kerjakan ya.
akhirnya sudah selesai pembahasan tentang musyawarah. Jangan lupa ya dikerjakan tugasnya di buku tematik halaman 45, buku tematik tema 3 halaman 45 kalian bisa kerjakan di buku tulis BDR, lalu difotokan dan dikirimkan ke ustadzah masing-masing ya. Demikian dari Ustadzah Sarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.